Total pendapatan perseroan tercatat mencapai Rp56,51 triliun, di mana segmen seluler masih menjadi kontributor utama dengan raihan Rp47,35 triliun. Diikuti oleh segmen multimedia dan data, serta telekomunikasi tetap yang masing-masing menunjukkan performa stabil. Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk sukses membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan raihan laba bersih mencapai Rp5,5 triliun. Pertumbuhan laba sebesar 12% ini didorong oleh strategi efisiensi biaya operasional serta peningkatan pendapatan rata-rata per pengguna. PT Indosat Tbk melaporkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang tahun 2025 menjadi Rp5,5 triliun, naik dari Rp4,9 triliun pada tahun sebelumnya. Total pendapatan perseroan tercatat mencapai Rp56,51 triliun, di mana segmen seluler masih menjadi kontributor utama dengan raihan Rp47,35 triliun. Diikuti oleh segmen multimedia dan data, serta telekomunikasi tetap yang masing-masing menunjukkan performa stabil. Secara operasional, ISAT berhasil menjaga laba usaha di level Rp10,8 triliun berkat keberhasilan menekan biaya operasional atau OPEX hingga 10%. Pada kuartal keempat 2025 saja, laba bersih melonjak tajam hingga 86% menjadi Rp1,9 triliun. Lompatan ini dipicu oleh kenaikan average revenue per user atau ARPU yang menyentuh level Rp44.000 sekaligus menjadi angka tertinggi sejak tahun 2025 lalu. Kinerja keuangan yang solid ini direspon positif oleh para pelaku pasar. Saham dengan kode emiten ISAT terpantau menguat 4,27% ke harga Rp2.200 per lembar pada perdagangan Selasa. Dengan margin EBITDA yang terjaga di level 47%, manajemen optimis Indosat memiliki ruang pertumbuhan yang luas untuk terus melakukan ekspansi infrastruktur dan layanan digital di seluruh Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi pertama, pemirsa, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Bobi menjelaskan, usia KRL yang sudah di atas 3 dekade ini mayoritas berasal dari kereta bekas impor. Sebagai perbandingan, KAI baru mengoperasikan 180 unit kereta baru. Ini terdiri dari 132 unit atau 11 trainset produksi CRCC Sifang, serta 48 unit atau 4 trainset buatan Inka. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Bobi memproyeksikan, tanpa pengadaan sarana baru, lonjakan penumpang bisa mencapai 630% pada tahun 2030. Perlu digarisbawahi pada saat ini, satu gerbong pada peak hour itu penumpangnya sekitar 300 orang, Pak. Jadi kalau kita lihat ukuran gerbong itu adalah sekitar 3 kali 20 meter, 60 meter persegi. Kalau dibagi dengan 300 berarti 1 meter persegi itu ditempati oleh 5 orang pada saat ini. Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang. Bobi menambahkan, kepadatan penumpang pada jam sibuk atau peak hour sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 300 orang. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, produktivitas kelapa sawit Indonesia tercatat masih tertinggal dibandingkan Malaysia, meskipun memiliki total produksi dan luas lahan yang jauh lebih besar. BPDP pun terus mendorong peningkatan produktivitas produksi sawit nasional yang ditargetkan dapat mendorong kontribusi di tahun ini.
Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDB terus mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional yang berkontribusi pada 20% PDB nasional. Namun perkembangan produksi sawit nasional masih memiliki banyak tantangan, seperti masih tertinggalnya produksi nasional dibanding Malaysia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan efisiensi produksi antara dua negara produsen sawit terbesar dunia yang selama ini bersaing ketat di pasar global. BPDB mengungkapkan bahwa pada 2025, produktivitas sawit Indonesia hanya mencapai 3,61 metrik ton per hektar per tahun atau lebih rendah dibandingkan Malaysia yang telah mencapai 4,02 metrik ton per hektar per tahun. Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDB Zaid Burhan Ibrahim menjelaskan ketertinggalan produktivitas Indonesia terhadap Malaysia bukanlah hal baru. Sebab sejak 2023 hingga 2025, produktivitas sawit Indonesia konsisten berada di bawah Malaysia. Menurutnya, kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan, mengingat dengan luasnya lahan yang lebih besar, peningkatan produktivitas masih sangat terbuka untuk dikejar. Untuk itu, BPDB terus mendorong program pengembangan produksi nasional yang menyasar banyak kebun rakyat di banyak daerah. Program BPDB itu kan ada peremajaan sawit rakyat, ada bantuan sarana prasarana, ada pengembangan SDM, ada juga riset, di samping kegiatan promosi. Itu memang yang diamanatkan. Untuk peremajaan sawit rakyat ini kami sangat berkomitmen untuk bagaimana mendukung kalau program peremajaan sawit rakyat kita bantu ke pekebun-pekebun dan ini berhasil, ini dampaknya akan sangat luas. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2025, tercatat total produksi sawit Indonesia mencapai 46,5 juta metrik ton dengan luas lahan sekitar 12,9 juta hektar. Sementara Malaysia memproduksi 20,2 juta metrik ton dari lahan seluas 5,04 juta hektar. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun unggul dari sisi volume dan luasan, sehingga Indonesia masih perlu banyak pembenahan dalam meningkatkan hasil panen per hektar. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Masih bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir menegaskan Danantara secara rutin melakukan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Saham yang dibeli tidak hanya saham BUMN tetapi juga saham emiten lain yang memiliki fundamental kuat. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menyatakan hingga saat ini terus melakukan akumulasi saham di Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang. Chief Investment Officer BP Danantara Indonesia Pandu Syahrir menjelaskan saham yang dibeli tidak terbatas pada saham badan usaha milik negara. Danantara juga mempertimbangkan saham perusahaan swasta yang memiliki fundamental kuat, valuasi menarik, serta tingkat likuiditas yang memadai. Kendati demikian, Pandu Syahrir tidak mengungkapkan secara rinci besaran nilai investasi maupun daftar emiten yang telah dikumpulkan oleh Danantara di pasar modal Indonesia. Semua, jadi kita tuh nggak milih-milih gitu, kita lihat saham fundamental, bukan berarti hanya saham BUMN. Saham private juga perusahaan-perusahaan kan banyak yang bagus-bagus. Pandu menambahkan selain berinvestasi di pasar modal Indonesia, BP Danantara Indonesia saat ini juga tengah memberikan dukungan terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Langkah ini diyakini dapat memperkuat struktur dan daya saing institusi pasar modal nasional. Demutualisasi dinilai dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi tata kelola bursa, seperti yang telah diterapkan di Bursa Efek Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX Channel.